Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyanto Mansur dengan NIM 4514229 dari kelas B Prodi Pendidikan Geografi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang geologi dan geomorfologi Pulau Papua. Papua adalah pulau yang berada di timur wilayah Kepulauan Indonesia bersama dengan Papua Nugini. Pulau ini merupakan pulau terbesar kedua di dunia, sekaligus merupakan pulau yang mempunyai puncak tertinggi di Asia Tenggara dan Australia, yaitu Puncak Wijaya dengan ketinggian 4.884 mdpl. Papua merupakan wilayah yang sangat kaya akan sumber alam sebagai akibat kegiatan lempengnya yang terus mengalami perkembangan. Kemudian geologi Pulau Papua. Geologi Papua merupakan periode endapan sedimentasi dengan masa yang panjang pada tepi utara Keraton Australia yang pasif, yang berawal pada zaman karbon sampai tersier akhir. Lingkungan pengendapan berfluktuasi dari lingkungan air tawar, laut dangkal sampai laut dalam, dan mengendapkan batuan klatik kuarsa termasuk lapisan batuan merah karbonan dan berbagai batuan karbonat yang ditutupi oleh kelompok batuan gamping New Guinea yang berumur Miocene. Ketebalan urutan sedimentasi ini mencapai 12.000 meter. Kemudian pembagian geologi regional Papua berdasarkan pada tektonik magmatik dan stratigrafinya, maka Papua dibagi menjadi 3 kawasan atau provinsi, yaitu yang pertama kawasan Samudra Utara yang dicirikan oleh adanya batuan ophiolite dan busur vulkanik kepulauan sebagai bagian dari lempeng Pasifik. Kedua, kawasan benua yang dicirikan atas batuan sedimen yang menutupi batuan dasar kontinen. Yang ketiga, lajur peralihan yang terdiri atas batuan yang termalihkan dan terdeformasi sangat kuat. Lajur ini memisahkan kawasan benua dan kawasan Samudra Utara. Kemudian evolusi tektonik Pulau Papua. Teori tektonik lempeng merupakan teori yang dapat menjelaskan mengenai pergerakan lempeng-lempeng di muka bumi dan telah diterima umum sebagai teori yang valid dari sebuah teori geologi. Teori ini menjelaskan bahwa di permukaan bumi ini terdapat 7 lempeng besar dan lempeng-lempeng atau litosfer kecil lainnya. Kesemuanya mempunyai pergerakan aktif dan dinamik sebagai akibat kegiatan energi di inti bumi. Kemudian pembentukan Pulau Papua telah banyak didiskusikan oleh para ahli geologi dan mendapat perhatian yang cukup besar karena geologinya yang kompleks tersebut. Pada mulanya, Pulau Papua merupakan dasar lautan Pasifik yang paling dalam. Awal terpisahnya benua yang mencakup Papua di dalamnya benua Australia terjadi pada masa Kretasius Tengah, kurang lebih 100 juta tahun yang lalu. Lempeng benua India dan Australia atau biasa disebut lempeng Australia bergerak ke arah utara keluar dari posisi kutubnya dan bertubrukan dengan lempeng Samudra Pasifik yang bergerak ke arah barat. Pulau Papua merupakan pulau yang terbentuk dari endapan sedimentation dengan masa yang panjang pada tepi utara Keraton Australia yang pasif dimulai pada zaman karbon sampai tersier akhir. Selain itu, Papua juga terbentuk berdasarkan pertumbukan yang dihasilkan dari interaksi konvergen kedua lempeng, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Australia. Dijelaskan bahwa lempeng Pasifik mengalami subduksi sehingga lempeng ini berada di bawah lempeng Australia.
Kemudian geomorfologi Irian Jaya. Yang pertama, semenanjung barat atau kepala burung yang dihubungkan oleh leher yang sempit terhadap pulau utama. Yang kedua, pulau utama atau tubuh. Yang ketiga, bagian timur termasuk ekor. Jadi dapat dilihat dari peta ini bagian kepala, badan, dan ekor. Langsung saja di penjelasannya. Kepala burung dan leher sejajar dengan pantai utara. Kepala burung terjadi rangkaian pegunungan yang membujur timur sampai barat antara Salawati dan Manokwari. Ini terbagi oleh utara dan selatan oleh sebuah depresi memanjang. Kemudian batang atau daratan utama. Bagian utara pulau ini menunjukkan zona-zona yang arahnya barat laut sampai tenggara yang sejajar atau sama lain. Selanjutnya berupa zona memanjang dari tanah rendah dan bukit-bukit yang depresi Emberamo sampai Bewani, yang sebagian menjalin dengan jalur pantai utara daratan utama. Kemudian bagian timur atau ekor Papua mulai 143,50 bujur timur. Garis-garis arah umum fisiografinya menjadi barat laut sampai tenggara. Bagian timur menunjukkan beberapa bentang alam yang berbeda dengan daratan utama. Di antara rangkaian timur laut, rangkaian tengah, terbentang sebuah depresi ditandai oleh lembah-lembah Ramu dan Markham. Kemudian iklim dan penduduk. Keadaan iklim di Papua sangat dipengaruhi oleh topografi daerah. Pada saat musim panas di dataran Asia, bulan Maret dan Oktober, Australia mengalami musim dingin sehingga terjadi tekanan udara dan daerah yang tinggi Australia ke daerah yang rendah Asia melintasi Pulau Papua sehingga terjadi musim kering, terutama Papua bagian selatan, Merauke. Kemudian penduduk asli yang mendiami Pulau Papua sebagian besar termasuk ras suku Melanesian karena ciri-ciri seperti warna kulit, warna rambut yang sama dengan penduduk asli di bagian utara, tengah, dan selatan yang memiliki ciri-ciri tersebut. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai geologi dan geomorfologi Pulau Papua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.